Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa awal bulan Sya'ban 1445 Hijriah akan jatuh pada tanggal 11 Februari 2024. Bulan Sya'ban dikenal sebagai bulan yang penuh berkah, di mana terdapat beberapa amalan yang disarankan untuk dilakukan, termasuk salah satunya adalah puasa sunnah. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk meningkatkan ibadah puasa sunnah pada bulan Sya'ban, menjadikannya sebagai waktu yang lebih istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali puasa bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di samping puasa, terdapat pula beragam amalan lain yang dapat dilakukan selama bulan Sya'ban untuk meraih berkahnya. Berikut ini adalah sejumlah amalan yang dianjurkan untuk dilakukan selama bulan Sya'ban tahun 2024 yang kami kutip dari berbagai sumber yang terpercaya. Yang pertama, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban merupakan salah satu puasa sunnah yang dapat dimulai mulai tanggal 1 atau paling lambat pada tanggal 15. Dasar dari praktek ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Jika seseorang belum memulai puasa hingga tanggal 15, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 16 hingga akhir bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ketika Sya'ban sudah melewati separuh bulan, maka janganlah kalian berpuasa." Melaksanakan puasa sunnah Sya'ban memiliki keutamaan yang besar, yaitu akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Ini merupakan salah satu dari berbagai anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang tekun dalam menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua, membaca doa bulan Sya'ban. Di samping meningkatkan ibadah puasa, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada umatnya untuk membaca doa di bulan Sya'ban. Doa yang diajarkan oleh beliau adalah, "Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami dengan bulan Ramadan." Maka yang terkandung dalam doa tersebut menggambarkan permohonan kepada Allah agar memberikan berkah di bulan Sya'ban serta memperpanjang umur agar dapat menyambut datangnya bulan Ramadan. Doa ini mengajarkan kita untuk memahami pentingnya memohon kepada Allah untuk memberikan kelimpahan dan keberkahan dalam setiap waktu yang diberikannya kepada kita. Yang ketiga, membaca sholawat. Rajab dikenal sebagai bulan istighfar, sementara Sya'ban dianggap sebagai bulan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah untuk umat beriman agar melimpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 56. yang diwahyukan pada bulan Sya'ban. Ini menegaskan pentingnya menghormati dan mengingat Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan, khususnya di bulan yang dianggap istimewa seperti Sya'ban. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hai kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam untuknya.
Yang keempat, membaca istighfar. Membaca kalimat istighfar adalah praktek yang tidak terbatas pada bulan-bulan tertentu, melainkan merupakan anjuran bagi umat muslim untuk senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, malam nisfu Sya'ban dianggap sebagai salah satu malam yang istimewa. Pada malam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada hambanya atas segala dosa, kecuali dosa musyrik dan munafik yang menjadi penyebab perpecahan. Oleh karena itu, umat Islam diajak untuk meningkatkan bacaan istighfar, meminta ampunan kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Ini karena manusia secara alami rentan terhadap kesalahan, dosa, dan pelanggaran terhadap kehendaknya. Yang kelima, memperbanyak sholat sunnah. Pada malam nisfu Sya'ban disarankan untuk meningkatkan ibadah sholat sunnah dengan beberapa jenis. Pertama, sholat sunnah mutlak adalah jenis sholat sunnah yang bisa dilakukan tanpa adanya alasan khusus. Bisa dilakukan kapan saja kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Yang kedua, sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih adalah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Sayyidina Abbas sebagai cara untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat sunat awabin. Sholat sunat awabin terdiri dari 6 rakaat, dilakukan setelah sholat maghrib dan sebelum isya, dengan satu salam setelah setiap 2 rakaat. Dalam setiap rakaatnya dibaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sebanyak 6 kali. Dan amalan yang keenam, membaca surah Yasin 3 kali. Salah satu amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban adalah membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dengan niat yang terperinci. Pertama, surat Yasin dibaca dengan tujuan memohon panjang umur yang penuh berkah, serta memperoleh kepatuhan dan ketakwaan yang konsisten kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surat Yasin dibaca untuk memohon perlindungan dari segala macam musibah, fitnah, serta ancaman bahaya baik secara fisik maupun batiniah. Yang ketiga, surat Yasin dibaca dengan harapan mendapatkan kekayaan hati yang bersumber langsung dari Allah, sehingga tidak bergantung kepada selainnya, serta memperkokoh iman dan Islam hingga akhir hayat. Amalan terakhir, memperbanyak zikir. Berikut adalah zikir-zikir yang dianjurkan untuk diamalkan secara rutin selama bulan Sya'ban. Itulah tadi amalan-amalan apa saja yang tepat untuk kita lakukan di bulan Sya'ban. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.